Doa dulu, di sana ada doa pembuka ya. Kita berdoa bersama-sama ya. Kita berdoa bersama-sama. Kita mulai tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita baca bersama-sama. Allah Bapa yang Maha Baik semuanya. Kami Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Nah, kalian bisa membuka halaman 132. Itu tentang kisah Gracia Epifania. Gracia. Coba kalian sebelum membaca ceritanya itu, kalian melihat dia itu seperti apa? Dia apa? Buta. Dia buta kan? Gracia. Coba dibaca dulu satu orang ya, dibaca satu orang satu paragraf. Satu orang satu paragraf mulai dari sini. Salah satu acara yang ditunggu saat Desember tiba. Selain dekorasinya seperti cerita menjadi hal yang menguatkan suasana Natal 2015. Kali ini selain berbagi bahagia menyambut kelahiran Juru Selamat, acara dengan tema Christmas in Harmony juga mengusung perjuangan dan kehidupan seorang anak yang tak bisa melihat sejak lahir. Oke, sambung sini. Namanya Epifania. Oke, lanjut. Enggak bawa buku. Oke, lanjut si John. keluarga masuk dan tidak terima keadaan tidak. Namun keluarga itu dalam kehidupan mereka harus tetap berbudi sama hati. Saya sudah kok kenapa diberi jawaban seperti ini. Tapi kemudian terjadi dengan apa yang Oke, belakang. belajar tak dulu dari usia 25 tahun sampai 5 tahun dia sudah bisa menyampaikan berbagai usia. Usia di mana sudah dari Tuhan ini ada sudah banyak penguatan dari Nah, ini cerita tentang Gracia Epifania. Pernah dengar Gracia lagunya? Ada satu lagunya yang bagus itu. Walau ku tak dapat melihat. Pernah dengar itu? Nah, itu adalah lagunya Gracia. Nah, sekarang bagaimana sikap awal orang tuanya? Orang tuanya si Grace ini ketika mengetahui anaknya buta. Terkejut.
shock. Apalagi? Gak menyangka, ya kan? Kalau anaknya itu buta. Nah, kemudian seperti apa pelayanan yang diberikan oleh Gracia pada Tuhan? Seperti apa? Dia tadi ngapain tadi? Ceritanya dia bisa apa? Bernyanyi, memainkan musik. Padahal dia buta loh. Luar biasa ya. Luar biasa loh ini. Dia bisa bernyanyi dengan bagus, bermain musik, padahal dia buta. Nah, dia melakukan pelayanan lewat suara, melakukan pelayanan kepada Tuhan, kepada sesama juga, dengan bermain musik, dengan bernyanyi. Oke. Kemudian, apa yang membuat Gracia ini terdorong untuk terlibat dalam hidup menggereja? Apa yang membuat dia terdorong? Ini sedikit agak berpikir kritis. Kira-kira yang membuat Gracia ini akhirnya dia mau melayani Tuhan itu apa? Apa kira-kira? Ada yang tahu? Apa dik kira-kira? Tidak tahu. Ada yang tahu? Yang mendorong dia itu adalah Tuhan sendiri, Roh Kudus yang menggerakkan dia. Kalau nggak ada Roh Kudus, mana mau dia itu? Sekalipun buta kan, nggak akan mau. Nah, kita yang sempurna ini punya mata lengkap, bisa melihat, bisa berbicara, bisa ngapain aja bisa. Nah, apa yang sudah kita lakukan dalam melayani? Apakah kita sudah mau dibimbing Roh Kudus atau belum? Nah, ini yang menjadi tugas kita nanti ya. Nah, kemudian apa yang dapat kamu teladani dari Gracia ini? Apa deh? Tidak pernah menyerah. Oke, good. Satu. Apa lagi? Luar biasa. Bersyukur atas apa yang diberikan. Meskipun dia buta, dia tidak malu. Tapi dia bersyukur. Ini ya. Kita yang sudah lengkap ini harus lebih bersyukur lagi. Tapi tidak hanya cukup bersyukur. Tapi apa? Mau melayani. Melayaninya seperti apa? Nanti akan kita lihat. Oke, ada lagi jawaban apa yang bisa kamu teladani? Ada? Coba. Ada? Next dulu ya. Oke, next dulu. Nah, jadi singkatnya ini bisa kalian catat bahwa terlibat di dalam gereja itu tidak melihat fisik yang sempurna. Terlibat dalam gereja tidak melihat fisik. Ini judulnya tadi itu bab 6 ya. Supaya dicatat. Terlibat dalam kehidupan gereja. Ini judulnya. Jadi terlibat dalam kehidupan gereja itu dari ceritanya Grace tadi itu bahwa tidak perlu melihat fisiknya seperti apa. Itu yang pertama. Kira-kira apa lagi yang bisa kita simpulkan dari ceritanya Gracia ini? Bahwa apa? Terlibat dalam hidup menggereja itu secara nyata dapat dilakukan dengan memberikan apa? Memberikan apa? Memberikan uang? Enggak. Memberikan apa? Persembahan kepada Tuhan. Memberikan apa lagi? Memberikan diri. Ini aku Tuhan, pakailah aku. Ya. Jadi kalau besok-besok kalian kalau misalnya di gereja diminta, ini Kristen, Katolik ada?
Katolik? Kristen? Semuanya Kristen? Oke. Jadi kalau misalnya suatu saat kalian diminta di gereja mau melayani, jadi singer misalnya, jadi penyanyi, nah harus apa? Mau. Inilah yang disebut dengan memberikan diri. Nah, terlibat dalam hidup menggereja sekali lagi dapat dilakukan dengan memberikan diri. Jangan menolak. Ulang mau aku Nina kan. Ulang mau Ban kade ko bahasa Pak. Ban kirana bahasa Pak kan. Buat kata-kata yang bilang apa waktu tahun baru kemarin kan. Bilang ayo ngomong. Ulang mau aku Nina. Lagi kan? Nah, keluarga bagi memberikan diri. Oke ya. Next. Melalui kisah Gracia ini, hidup menggereja berarti mau hidup menggereja berarti mau melayani. Sekalipun itu memiliki keterbatasan. Seperti gereja tadi. Dia memiliki keterbatasan tetapi dia mau melayani. Nah, itulah yang disebut dengan hidup menggereja. Oke? Sampai di sini bisa diikuti dulu ya. Bisa paham dulu ya. Oke. Nah, selain melayani, hidup menggereja juga aktif dalam peribadatan. Hidup menggereja itu berarti aktif dalam peribadatan. Kamu nggak bawa buku sama sekali deh? Nggak bawa buku? Pakai apalah ya? Pakai apalah ini? Siapa tadi namanya? Dea. Oke. Minggu depan dibawa ya bukunya ya. Jadi terlibat aktif dalam peribadatan. Siapa yang hari Minggu kemarin itu ke gereja? Ke gereja ya. Yang tidak ke gereja? Ayo jujur, ini agama loh ya. Tidak ke gereja, jujur. Terima kasih atas kejujurannya. Ini gereja? Enggak gereja. Ini gereja? Gereja. Nah, jadi hidup menggereja itu terlibat aktif dalam peribadatan. Ke gereja, berdoa bersama, bernyanyi bersama. Nah, itu adalah bagian dari hidup menggereja. Oke. Maka kenapa kita harus pergi ke gereja? Karena itu. Hidup menggereja tadi itu. Itu loh. Bukan karena terpaksa. Jangan karena dipaksa orang tuanya. Ayo. Merediko. Selalu kita bergereja Nina. Ulang bagi. Langsung ada kemauan, ada kesadaran. Oke ya. Nah, mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya dulu. Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada saya yang bertanya dong. Saya yang bertanya. Kira-kira tujuan dari hidup menggereja itu apa? Kenapa kita harus pergi ke gereja? Kenapa harus ikut bernyanyi? Kenapa harus ikut berdoa? Kenapa harus ikut persekutuan? Tujuannya apa? Agar diberkati Tuhan Yesus. Oke, Bapak. Ada lagi? Menyembah Tuhan. Apalagi? Tujuannya adalah agar dapat mengembangkan iman siapa? Iman kita. Itu loh. Agar dapat mengembangkan iman kita. Itu yang pertama. Kemudian setelah iman kita berkembang, baru nanti kemudian kita membantu sesama kita. Mengembangkan iman dia. Misalnya ada yang mungkin dia bingung-bingung gitu kan. Ini benar nggak ya? Seperti apa sih sebenarnya gitu. Nah, kita bisa membantu mereka. Tujuannya di sana. Mau mengembangkan iman. Yesus. Perintah Tuhan Yesus.
Jadi dengan berdoa, kan di gereja kan ada berdoa kan? Nah, dengan berdoa itu umat itu menjadi satu. Jadi bukan hanya kita sendiri lagi, tapi kita dengan teman-teman yang lain, dengan umat yang lain, jemaat yang lain itu sudah menjadi satu. Sama seperti Kristus itu menjadi kepala. Ya, menjadi kepala. Ya, ini sampai di sini dulu, nanti kalau bahasanya terlalu tinggi nanti kalian nggak paham ya. Oke. Tapi kalau sampai di sini masih bisa diikuti? Bisa ya. Mohon maaf nanti kalau misalnya ada yang nggak paham silahkan bertanya. Silahkan bertanya karena baru kali ini saya mengajar anak SD. Sebelumnya saya mengajar di Surabaya, mengajar SMA. Jadi maaf kalau misalnya bahasanya sulit dimengerti, kalian bertanya aja nggak apa-apa. Pak, langsung tanya aja. Pak, saya maksudnya belum paham ini, maksudnya seperti apa? Gitu ya. Nggak usah takut-takut nanti ke depannya juga seperti itu. Nah, sekarang kita melihat teks kitab suci di halaman 133 juga ada. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Dan sudah masuk di classroom? Ada. Nanti di sana bisa dilihat lagi ya videonya, ini nanti akan saya masukkan di sana ya. Sama materinya ini nanti akan lengkap semua ada di sana. Nah, kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Coba kita baca bersama-sama dulu ya. Baca bersama-sama. Tadi sudah baca satu persatu. Dimulai sekarang. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, itu Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Nah, pertanyaannya dari teks tadi itu, apa yang sudah dilakukan oleh para murid Yesus yang sudah dibaptis tadi? Apa yang sudah dilakukan? Ya, silakan kelas 5. Ya, betul. Diturunkan deh, nggak apa-apa, diturunkan dua-duanya ya, biar nggak terganggu nanti. Oke, next dulu. Apa yang sudah dilakukan oleh para murid tadi ketika mereka sudah dibaptis? Dari cerita Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 47 tadi. Memecahkan roti. Oke, good. 1. Berdoa. Apalagi? Kalimat pertama. Memuji Allah. Iya, memuji Allah, sambil memuji Allah. Kemudian yang kalimat pertama tadi, bertekun dalam pengajaran para rasul dan dalam persekutuan. Oke. Kemudian apa lagi? Ada yang bisa melihat?
Dan semua orang yang telah menjadi percaya, apa dikatakan di sana? Tetap kalimat 1, 2, 3, 4. Kalimat apa? Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Oke, itu. Jadi yang telah mereka lakukan tadi itu. Berdoa, memecahkan roti, kemudian bertekun dalam pengajaran. Nanti ada pertanyaan di sini, nanti silahkan ditambahkan di buku catatannya. Nanti pertanyaan-pertanyaan ini dijawab di buku catatannya meskipun sudah kita jawab, ya, supaya melengkapi buku catatan kalian. Supaya nggak kosong. Nanti pelajaran apa kalian? Mana buku catatanmu? Dilihat orang tua, malah nggak ada catatan. Jangan ya. Jadi harus nanti ada pertanyaan tapi sudah kita jawab, tapi kalian yang menjawab nanti tinggal memindahkan ke buku catatan. Oke ya. Nah, pertanyaan kedua. Mengapa mereka melakukan semua itu? Mengapa? Sudah dibaptis, yang paling utama karena apa? Diapain? Gerakkan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang menggerakkan mereka. Ambil bukumu dek, bawa buku. Oke. Buku catatan, buku paket. Jadi karena mereka sudah digerakkan oleh Roh Kudus, maka mereka mau melakukan itu. Bahkan tadi bilang menjual harta milik mereka. Siapa yang punya mobil? Nanti suruh orang tuanya jual mobilnya ya. Nah, para rasul melakukan itu, para murid sebelumnya. Menjual harta milik mereka dan membagi-bagikannya. Oke, jangan dijual mobil orang tuanya. Jangan dijual. Ini hanya bercanda tadi. Oke ya. Apa yang perlu diteladani dari hidup jemaat pertama? Apa yang perlu diteladani? Dari ceritanya tadi. Yang perlu diteladani adalah ketekunan. Seperti kalimat tadi itu, mereka bertekun. Ketekunan harus tekun. Ke gereja itu harus setiap minggu. Jangan bolong-bolong. Hari ini ke gereja, hari minggu depan nggak ke gereja, minggu depannya nggak ke gereja lagi, ya kan? Jangan seperti itu. Bertekun. Baca kitab suci di rumah, bertekun. Berdoa di rumah. Siapa yang setiap hari berdoa di rumah? Setiap hari. Saat kapan? Mau makan, bangun tidur juga. Wah, luar biasa. Mau makan, selesai makan enggak? Mau berangkat ke sekolah tadi siapa yang berdoa? Nah, itu harus dibiasakan, bertekun. Kalau kita pengikut Kristus, kita harus bertekun. Nah, ini yang perlu diteladani, ya. Kemudian juga apa lagi? Kira-kira yang perlu diteladani apa? Ya. Apa yang perlu diteladani? Siapa yang aktif di gereja? Jadi sekolah minggu. Masih sekolah minggu kalian? Masih. Siapa yang aktif sekolah minggu? Sebelum corona ya, aktif ya, setiap minggu ikut sekolah minggu ya, luar biasa. Nih ini harus aktif, itu namanya bagian dari bertekun, berkumpul bersama. Nah saya lanjut dulu. Mengapa jemaat pertama itu disukai banyak orang? Kalimat terakhir itu, dan mereka disukai semua orang. Kenapa mereka disukai semua orang? Ada yang tahu? Karena apa? Orang-orang Kristen itu disukai semua orang enggak? Kalian disukai orang enggak kalian? Orang Kristen itu harus disukai banyak orang. Kenapa? Karena memang sudah digerakkan Roh Kudus tadi itu. Kalau kita belum disukai orang, berarti ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Mungkin kita masih egois, kita belum mau digerakkan oleh Roh Kudus, kita masih suka memikirkan diri sendiri atau apalah namanya itu. Ya. Nah, mulai sekarang bagaimana caranya? Nah seperti para murid tadi itu, mereka membagikan harta milik mereka. Kalau misalnya kalian dikasih, nah ini tak kasih rumah, tak kasih mobil, tak kasih sepeda motor, mau nggak?
Mau kan? Kalian pasti senang dengan mereka-mereka itu kan? Senang dong pasti. Siapa yang nggak senang dikasih rumah? Siapa yang nggak senang dikasih mobil? Pasti senang. Nah tapi nggak harus seperti itu. Masa nanti harus dikasih rumah, harus dikasih ini baru senang kan gitu. Nah bagaimana caranya? Nah nanti akan kita lihat. Apa arti kisah kehidupan jemaat perdana tersebut bagimu? Nah ini pertanyaannya, nanti silakan kalian jawab di buku catatan kalian. Minggu depan saya akan mengecek buku catatan kalian. Sebelum pelajaran saya akan mengecek supaya kalian itu memang benar-benar paham, tahu materi kita, ya. Jadi kalau ada yang perlu dicatat, dicatat. Kalau ada yang penting silakan dicatat. Jadi buku catatannya itu tidak ada yang ini kosong. Jadi tetap dicatat. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini nanti silakan dicatat, dijawab di buku catatannya. Minggu depan saya akan cek. Nanti teman-teman kalian yang nggak masuk juga saya akan minta. Saya akan buatkan di classroom itu, silakan dikirim di foto. Lewat foto, baru nanti saya cek catatannya ada. Dan itu ada nilainya. Ya, nggak usah khawatir. Semuanya ada nilainya supaya nilai kalian itu terus bagus nanti. Mungkin nilai ulangannya jelek, nilai PAS-nya jelek, lain akhir semester, tapi karena ada catatan, ada buku tugasnya juga lengkap, itu nanti pasti akan terbantu. Oke? Jadi nggak apa-apa, ini untuk kalian. Kalau kalian nggak mau ya itu urusan kalian. Nah, next. Apa yang bisa kita simpulkan dari materi kita ini? Ini kurang 5 menit lagi ya. Apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan dari materi kita tadi, dari kisahnya si Gracia, kemudian dari kisah para rasul itu, bahwa hidup menggereja itu memiliki ciri persekutuan. Ya, Jadi cirinya 4 ciri. Titik 2, 1 persekutuan atau yang disebut dengan koinonia. Koinonia. Di kisah Rasul 2 tadi itu kita lihat, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Nah, inilah yang disebut dengan koinonia. Kenapa harus bersatu? Kenapa harus datang ke gereja? Kan berdoa kan bisa di rumah. Benar nggak? Berdoa bisa di rumah, berdoa bisa di kamar sendiri. Tetapi kita harus datang ke gereja. Kenapa? Karena ini tadi, ini kitab suci ya. Semua orang yang telah percaya itu tetap bersatu. Nah, sebagai tanda persatuan itu kita datang ke gereja, melakukan persekutuan. Ya. Jadi sebagai sarana membentuk umat yang menampakkan kehadiran Kristus. Jadi dengan bersatu, dengan bersekutu, kita menghadirkan siapa? Kristus. Kalau kita sendiri kita belum, ya memang kita bisa berdoa sekali lagi, sendiri bisa. Tetapi dengan bersama, bersekutu, kita menghadirkan Kristus. Kristus yang hadir secara nyata. Kalau mau melihat Kristus itu, lihatlah di dalam persekutuan itu. Nah, ini luar biasanya. Nah, juga sekaligus pemeliharaan jiwa-jiwa atau yang disebut dengan cura anima. Cura anima. Jadi persekutuan, hidup bersatu sebagai tanda apa tadi? Kehadiran siapa? Kristus. Oke. Juga
pemeliharaan jiwa-jiwa, atau yang disebut dengan cura anima. Apa maksudnya cura anima ini, pemeliharaan jiwa-jiwa? Jadi ketika misalnya ada yang galau di sini, suka galau, ada yang suka sedih, nggak ada yang suka ya? Kan istilah sekarang kan galau katanya, galau. Misalnya kalau ada yang galau, akhirnya dia diteguhkan, dia didoakan mungkin. Nah inilah yang disebut dengan pemeliharaan jiwa-jiwa. Jangan sampai ada jiwa yang tersesat. Sekali Kristen harus tetap Kristen. Ada pemeliharaan jiwa-jiwa dengan persekutuan ini. Ini yang ciri pertama, persekutuan. Oke? Paham dulu sampai di sini? Dimengerti nggak? Oke, good. Kemudian yang kedua, peribadatan, atau yang disebut dengan liturgia. Nah ini juga ada dasarnya di kitab suci tadi itu, di Kisah Para Rasul 2 itu. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di ayat tadi itu, berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Ada perjamuan kudus di gereja. Kalau di Katolik ada namanya misa, memecahkan roti. Jadi ciri yang kedua itu adalah peribadatan. Tidak ada gereja yang tidak beribadat. Semuanya pasti ada ibadatnya, betul ya? Nah, karena itu ini ciri jemaat perdana ini tadi. Karena jemaat perdana melakukan ini, maka kita pun harus melakukan ini juga. Gitu loh maksudnya. Oke, kemudian yang ketiga, pewartaan, atau yang disebut dengan kerigma. Ciri yang ketiga. Jadi mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Di kalimat yang pertama tadi, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ada pewartaan, pendeta berkhotbah, dan kita bertekun mendengarkan, atau malah tidur, atau malah ngantuk mendengar. Nah, kita berarti meniru gereja perdana ini, meniru para rasul dan orang-orang yang sudah percaya itu, bertekun dalam pengajaran. Maka ini yang disebut dengan pewartaan atau kerigma. Nanti kalau ada soal sebutkan dan jelaskan ciri-ciri gereja, hidup menggereja. Nah ini ada jawabannya, ya. Sebutkan dan jelaskan 4 ciri-ciri hidup menggereja. Yang terakhir, ciri yang terakhir adalah pelayanan atau yang disebut dengan diakonia. Nah ini juga ada dasarnya. Kenapa kita harus melayani? Seperti di dalam Kisah Rasul 2 tadi itu dikatakan, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Jadi pelayanan, melayani, menjual harta miliknya lalu dibagi-bagikan. Nah ini macam-macam nanti. Kesehatan, di rumah juga bisa melayani, di gereja juga bisa melayani, dimanapun bisa melayani. Pelayanan, ya. Jadi 4 ciri ini. Oke, sampai di sini dulu materi kita. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum jelas? Siapa namamu, Dik? Hah? Alfa? Rafael. Oh, Rafael. Oke, Rafael. Ada yang mau ditanyakan, Rafael? Enggak.
Yang lain ada? Paham semua nggak materinya kita hari ini? Jadi mengenai hidup menggereja. Arti hidup menggereja apa? Ciri-ciri hidup menggereja itu bagaimana? Dan apa yang dilakukan dalam hidup menggereja? Sudah tahu? Kira-kira apa yang dilakukan? Setelah ini kalau kalian ini ke gereja, apa yang akan kalian lakukan? Berdoa. Apa lagi? Menyembah. Berdoa, bernyanyi, puji-pujian, apa lagi? Kalau di Katolik itu ada namanya mengumpulkan kolekte. Jadi membantu mengumpulkan kolekte. Ada? Stasi. Kamu paroki atau stasi? Paroki atau stasi? Kamu gerejanya di mana? Oh, Singapura. Oh, di Singapura. Nah, jadi bidang-bidang pelayanan dan susunan pengurus gereja, ya di gereja itu ada pengurusnya. Itu adalah sebuah usaha untuk menghadirkan Allah di tengah kehidupan manusia, sekaligus sarana untuk mengembangkan iman. Jadi di gereja itu ada pengurusnya, ada bidang-bidang pelayanannya, ada liturginya juga dari awal sampai akhir seperti apa. Semuanya itu adalah usaha untuk menghadirkan Allah. Dan juga sekaligus membantu kita, membantu iman kita semakin berkembang. Oke ya, sampai di sini materi kita. Ini waktunya sudah pas. Saya selesaikan sampai di sini. Kalau tidak ada yang mau bertanya, nanti saya akan buatkan ini. Selain catatan kalian ada, juga kalian menjawab materi yang di halaman 137 bagian C-nya saja. Silakan dicatat di buku catatannya yang ini, pertanyaan itu, jawabannya, kemudian dikirim di classroom. Tugasnya di sana. Tugasnya yang ini. Halaman 137, halaman 137. Coba dilihat. Bagian C. Uraian. Ya, jelaskan cara hidup gereja perdana. Jelaskan. Tadi yang di Kisah Rasul 2 yang 42 sampai 47 itu. Seperti apa mereka. Kemudian jelaskan bagaimana keikutsertaan umat dalam bidang liturgia. Bagaimana keikutsertaan umat itu di dalam mengikuti liturgia. Dalam peribadatan. Jelaskan apa yang perlu diteladani dari hidup jemaat perdana. Ini juga ada tadi pertanyaannya. Terakhir, nomor 4, jelaskan mengapa jemaat perdana disukai banyak orang. Tadi pertanyaan tadi itu juga sudah ada. Kemudian yang kelima, jelaskan pelayanan-pelayanan yang dilakukan di gerejamu terhadap umatnya. Pelayanan-pelayanan seperti apa yang dilakukan di gerejamu? Nah, ini silakan dijawab. Kemudian buku catatannya juga dilengkapi ya. Minggu depan saya cek, atau kalian nanti, ya minggu depan pasti kalian yang hadir lagi. Saya cek nanti catatannya. Akan ada nilainya. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita tutup dengan doa. Semuanya ambil sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas sabdamu yang Engkau berikan kepada kami, juga atas pelajaran hari ini. Semoga pelajaran yang kami pelajari hari ini memampukan kami menjadi garam dan terang di mana saja kami berada. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi, selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati kalian dimanapun.